Selamat datang di Chapter 5, Ledger Accounts and Double Entry. Kita kembali lagi ke Accounting Cycle. Kita sudah bahas bagian pertama, Source Document, pada chapter sebelumnya. Sekarang kita akan memasuki bagian kedua dan bagian ketiga. Ya. Saya mau kasih coba satu skenario ke teman-teman ya. Kalau teman-teman miliki 10 invoice atau bond, pasti harus disimpan dengan baik agar tidak hilang. Kalau dalam accounting, cara menyimpan invoice tersebut adalah dengan cara menyatatnya ke dalam buku. Maka muncul beberapa jenis daybook, seperti yang kita bahas juga pada chapter sebelumnya, seperti sales daybook dan cash daybook. Tetapi nggak cukup sampai di situ, karena itu hanya berupa penyimpanan. Apalagi dalam suatu perusahaan ada banyak transaksi yang berjalan setiap hari. Semakin besar perusahaannya, semakin banyak transaksinya. Sehingga sales daybook akan terlihat penuh banget. Jadi 10 invoice yang tadi untuk penjualan misalnya pakai kredit gitu ya. Berarti suatu saat nanti invoice itu semua akan dilunasi oleh customers kita dalam bentuk tunai atau transfer bank. Dan ini bisa terjadi 30 hari kemudian. Selama 30 hari itu kan pasti kita udah terbitin lebih banyak invoice lagi ke berbagai macam customer lagi. Jadi gimana kita dapat cross check uang yang kita terima untuk 10 invoice itu, yang mana kalau invoice itu diterbitin 30 hari yang lalu. Pas awal kita catat, kita ada penjualan pakai kredit. Kita harusnya catat si customer juga kan, agar kita ingat bahwa si customer tersebut itu harus bayar ke kita. Kemudian saat dia sudah bayar, kita apakah harus write off customer tersebut? Terus apa yang kita bakal lakukan? Dan bagaimana kalau kita punya puluhan atau ratusan invoice untuk customer yang sama? Bagaimana kita bisa track dengan mudah berapa hutang yang customer itu miliki, berapa uang yang kita udah terima, dan berapa sisanya, sisa hutang misalnya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab di bagian kedua dan ketiga chapter ini. Dan mari kita sekarang masuk ke bagian yang kedua, yaitu journals, dan yang ketiga adalah ledger atau T-accounts. Namun teman-teman, sebelum kita bahas tentang journals dan double entry, saya mau kasih lihat teman-teman ledger account atau T-account yang umum. Ini supaya teman-teman ada gambaran nanti setelah double entry, hasilnya itu akan kemana. Jadi, ledger terbagi menjadi dua kategori besar. Nominal ledger, atau juga disebut general ledger, dan receivables ledger dan payables ledger. Teman-teman dapat bayangin kedua ledger ini sebagai perpustakaan gitu ya. Di dalam perpustakaan kan ada banyak section atau genre buku ya. Jadi kalau teman-teman masuk section atau genre tertentu, pasti buku-buku di dalam section atau genre tersebut itu nyambung. Jadi kalau masuk ke genre fiction atau fiksi gitu contohnya ya, pastinya buku-bukunya bermacam-macam. Ada yang tentang naga lah, istana, tentang perjalanan ke luar angkasa, dan sebagainya macamnya. Semuanya itu punya tema masing-masing, tapi semuanya itu tergolong fiction, intinya begitu. Jadi, sekarang kalau kita lihat nominal atau general ledger, itu bagai perpustakaan gitu ya. Section yang di dalamnya adalah accounts. Jadi kalau di contoh ini, khususnya ada asset account, liability account, income account, expenditure account, dan capital accounts. Di dalam section, tanda kutip ya, section yang namanya asset account, semua buku-bukunya akan nyambung ke yang topiknya ya aset gitu. Jadi kalau teman-teman belum paham apa itu aset, aset itu berupa suatu hak atau barang yang kita miliki dan gunakan untuk kegiatan operasional kita. Jadi akan ada buku machinery account, motor vehicles account, dan total trade receivable account. Karena ketiga account ini atau buku gitu ya, itu adalah aset. Bagaimana kalau kita lihat ke liability account? Liability itu berupa hutang bagi kita, di mana pasti pada ujungnya kita akan mengeluarkan sesuatu seperti uang agar hutang kita selesai dan kita bisa tutup. Jadi di dalam section ini akan ada yang namanya loan account dan total trade payables account, dan masih banyak lainnya sebenarnya. Kalau kita lihat ke sebelah kanan, ada perpustakaan yang beda nih.
Ada receivables ledger dan payables ledger. Dan sections di dalam perpustakaan ini lebih sedikit. Hanya ada receivables ledger dan payables ledger. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan, di kiri kan ada yang namanya total trade receivables account dan total trade payables account. Kedua ini namanya mirip-mirip dengan yang ada di sebelah kanan, di mana ada receivables ledger dan ada payables ledger gitu ya. Apa bedanya? Kita akan bahas nanti di halaman yang berbeda. Jadi kalau saya simpulkan, ledger accounts itu fungsinya untuk merangkum semua data yang kita sudah masukkan ke dalam book subprime entry. Jadi kalau tadi kita berawal, ya kalau saya kembali ke accounting cycle ya, kalau kita tadi berawal dari source documents, terus kita catatkan ke dalam book subprime entry, setelah itu kita akan menggunakan double entry atau penjurnalan agar dapat kita ringkas lebih jauh ke dalam ledger accounts. Begitu. Tadi kan ada beberapa ledger account yang kita sudah lihat. Di dalam suatu ledger account ada dua sisi, yaitu sisi kiri dan kanan. Dan di paling atas adalah nama account tersebut. Sisi kiri adalah sisi debit, dan sisi kanan adalah sisi kredit. Dalam bentuk seperti ini, account-nya jadi terlihat seperti huruf T ya. Oleh sebab itu, ini juga disebut sebagai T-accounts. Pertanyaan berikutnya adalah, T-account ini dibuat berdasarkan apa, dan debit dan kredit itu apa? Untuk menjawab itu, kita harus memahami the accounting equation. The accounting equation adalah assets sama dengan liabilities plus capital. Assets itu berupa sesuatu yang akan menghasilkan pemasukan dana bagi perusahaan kita. Sedangkan liabilities adalah sesuatu yang akan membuat kita harus mengeluarkan dana. Capital, atau juga disebut equity, adalah uang yang tersisa yang dapat kita gunakan lagi untuk perusahaan dalam bentuk modal. Maka rumus ini juga bisa berupa assets dikurangi liabilities, yaitu sama dengan capital. Nama lainnya adalah net assets. Di dalam capital ada rinciannya. Pertama adalah opening capital. Opening capital ini berupa saldo awal, kemudian dikurangi dengan drawings. Drawings ini berupa penarikan dari modal untuk kepentingan owners, sehingga ini akan mengurangi kapital kita. Kemudian ditambahkan dengan profit, atau juga disebut retained earnings. Nah, ini adalah untung yang kita hasilkan dari bisnis kita dan kita masukkan kembali ke dalam bisnis. Jadi ini akan menambahkan kapital kita. Di dalam profit sendiri itu ada beberapa bagian. Ini adalah ada sales yang kita dapat kurangi dengan cost of sales. Kemudian ada juga income yang akan menambahkan profit kita. Dan ada expenses yang akan mengurangi. Kemudian kalau ini semua sudah, kita akan dapat yang namanya closing capital atau alias saldo akhir. Namun ada beberapa skenario juga di mana ada potensi di mana si owner misalnya mau menambahkan injeksi modal ya pas pertengahan tahun contohnya. Ini kita akan sebut sebagai additional capital. Begitu. Baik, kita akan go through misalkan aset ya sekarang. Assets. Ada beberapa contoh yang kita bisa lihat seperti trade receivables.
Trade receivables ini sama dengan piutang usaha. Kemudian ada yang namanya inventory. Ini berupa barang, ya, stok barang. Kalau kita memang dalam perusahaan manufaktur misalnya. Kemudian ada yang namanya property, plant, and equipment. Property, plant, and equipment adalah properti, pabrik, dan mesin atau peralatan mesin. Kemudian ada juga cash at bank. Ini berupa kas yang kita pegang saat ini. Kalau kita lihat liabilities ya, liabilities ada beberapa contoh juga seperti loan. Loan ini adalah hutang, terus ada trade payables. Trade payables kita adalah suppliers kita. Dan ada juga bank overdraft. Bank overdraft bisa juga disebut sebagai uang kas yang negatif, di mana ini adalah kebalikannya cash at bank. Jadi kalau misalnya kita sudah melebihi berapa yang kita punya di bank, kita misalkan ada saldo kas yang mungkin $5.000 begitu ya. Tetapi kita harus melakukan penarikan kas atau kita ada transaksi yang otomatis mengurangi saldo kita di bank dan sehingga menjadi lebih dari $5.000 tadi, maka kita akan dapat yang namanya bank overdraft. Jadi sehingga kita harus meminjamkan uang dari bank. Sekarang kita akan mulai bahas tentang double entry. Peraturannya cukup simpel. Kalau debit, itu untuk kalau ada peningkatan aset, pengurangan liability atau capital, dan peningkatan expense. Kalau kredit kebalikannya. Itu digunakan saat terjadi pengurangan aset, peningkatan liability atau capital, dan peningkatan income. Ini kalau kita terjemahkan ke dalam T account atau ledgers. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ada beberapa T account yang sudah saya dapat tampilkan ya. Yang pertama adalah aset. Jadi kalau tadi kita bahas terkait dengan accounting equation ya. Accounting equation kan ada aset, liability, dan capital. Nah, seperti yang saya tadi sudah jelaskan, kalau misalnya ini adalah account aset, apabila ada terjadi peningkatan, maka kita akan debitkan. Dan begitupun kalau kita harus mengurangi menjadi dikreditkan, seperti itu. Kalau liability dan capital itu pergerakannya sama kalau teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau misalnya ada pengurangan, itu dia akan debit, dan kalau ada peningkatan itu dia akan kredit, seperti itu. Kalau kita bahas tentang income dan expense, teman-teman harus bayangin dari pandangan profit, begitu ya. Profit itu kalau kita simpan ke dalam bisnis itu akan meningkatkan capital. Sehingga income itu kan menambahkan profit, sedangkan kalau expense itu malah mengurangi profit. Jadi ini adalah treatment yang kita harus lakukan untuk setiap jenis transaksi yang berupa income, dan demikian kalau untuk expense. Jurnal adalah salah satu book of prime entry yang khusus untuk transaksi yang enggak masuk ke dalam book subprime entry yang lain. Salah satu contohnya adalah saat kita mau koreksi jurnal yang telah salah. Kita akan masukkannya ke dalam jurnal. Kita juga kadang menambahkan suatu naratif atau catatan untuk menjelaskan kenapa jurnal tersebut telah dibuat. Seperti yang tadi kita bahas di awal, ada receivables ledger dan payables ledger yang berbeda dari general atau nominal ledger. General atau nominal ledger adalah tanda kutip perpustakaan yang khusus untuk accounts yang bersifat tidak personal ya. Sedangkan kalau receivables ledger dan payables ledger adalah tanda kutip perpustakaan yang menyimpan seluruh personal account, receivables dan payables di dalam perusahaan. Biasanya tidak dilakukan
double entry ke accounts ini. Sehingga cara kita berlakukannya seperti ini. Receivables ledger ini khusus untuk piutang usaha. Kalau ada penjualan atas kredit, maka penjurnalannya adalah kita mendebitkan receivables ledger account untuk mereflek adanya peningkatan jumlah dan nilai piutang usaha kita. Karena ingat ya, mereka tergolong sebagai aset dan kalau ada peningkatan aset maka kita debitkan. Kemudian kita mengkreditkan sales account alias sales daybook untuk mereflek adanya penambahan penjualan. Kalau ada sesuatu yang meningkatkan income, kita gunakan kredit. Setelah piutang bayar ke kita mendebitkan cash account alias cash daybook untuk mereflek adanya peningkatan cash, karena cash tergolong sebagai aset dan kita debit aset kalau ada peningkatan. Kemudian kita kreditkan receivables ledger account untuk mereflek adanya penurunan piutang kita. Karena mereka sudah bayar, jadi kita akan mengeluarkan posisi mereka dan menggantikannya dengan cash yang masuk. Agar kita bisa track setiap account piutang diberikan nomor referensi, dan ini biasanya terlihat dalam sales daybook. Ini adalah ilustrasi seperti apa personal receivables account ya, teman-teman. Jadi kalau di sini teman-teman bisa lihat ada suatu receivables yang namanya Enor College gitu ya. Dan di sini ada nomor referensinya. Nah, di sini sudah ada opening balance dari si Enor College. Si Enor College pas awal periode ini sudah memiliki hutang ke kita sebagai suppliernya mereka senilai $250. Kemudian selama tahun berjalan, kita membuat satu penjualan lagi ke Enor College senilai $1.264,60. Nah, oleh sebab itu, akhirnya total hutang yang masih ada oleh Enor College itu menambah dan menjadi 1.500. Dan pada saat kita memulai periode berikutnya, kalau di sini hanya bergantian bulan awal dia akan ada hutang sebesar $1.514 untuk ke kita. Kalau kita lihat payables ledger ini khusus untuk hutang usaha. Kalau ada pembelian atas kredit, maka penjurnalannya adalah kita akan mendebitkan purchases account atau purchases daybook untuk mereflek adanya peningkatan nilai pembelian kita. Karena ini tergolong sebagai pengeluaran, dan kalau ada peningkatan pengeluaran, maka ini akan mengurangi profit sehingga kita debitkan. Kemudian kita mengkreditkan trade payables ledger account untuk mereflek adanya penambahan utang usaha. Kalau ada sesuatu yang meningkatkan liability, kita gunakan kredit. Setelah kita bayar ke payables kita mendebitkan trade payables ledger account untuk mereflek adanya penurunan hutang usaha kita. Karena kita sudah bayar, jadi kita keluarkan posisi mereka dan menggantikannya dengan cash yang keluar. Maka oleh itu, kita akan mengkreditkan cash account alias cash daybook untuk mereflek adanya pengurangan cash. Karena cash itu sendiri tergolong sebagai aset dan kita kredit aset kalau ada penurunan. Agar kita bisa track setiap account hutang usaha, diberikan nomor referensi. Ini biasanya terlihat dalam purchases daybook. Ini adalah gambar ilustrasi seperti apa personal payable account ya, teman-teman. Jadi di sini kita punya payable yang namanya Cook & Co. Dan ini nomor referensi mereka di dalam pembukuan kita. Kemudian kalau kita lihat di sini mereka sudah ada opening balance. Artinya kita sudah ada hutang yang sedang berjalan kepada payable ini senilai $200. Selama periode ini kita, dalam artinya kita selama tanggal 15 Maret ya teman-teman. Ini kita bisa lihat kita telah melakukan suatu penambahan pembelian yang namanya invoice receive PDB 37 senilai 315. Dan kalau kita tutup sekarang, artinya kita pada tanggal 16 Maret sebagai saldo awal, hutang kita sekarang menjadi $515 kepada Cook & Co. Demikian penjelasan mengenai Chapter 5 Ledger Accounts and Double Entry. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian pembahasan latihan soal.